إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas tentang beberapa istilah yang terjadi di masyarakat kita dalam masalah muamalah, yaitu al-ghasab was-sulh. Al-ghasab secara bahasa artinya istilah li ghairihi bidzulmin, yaitu menguasai sesuatu. Ini istilah syai' bidzulmin, menguasai sesuatu dengan cara kezaliman, atau menguasai sesuatu dari hak orang lain dengan cara apa? Zalim. Ya, mengambil harta orang lain dengan paksa tanpa ada hak padanya, baik berupa benda permanen atau non permanen. Di sini kita dilarang untuk berbuat ghasab. Orang yang berbuat ghasab disebut ghasib. Intinya hadirin sekalian, seperti menyerobot, ya, seperti apa? Menyerobot. Ini harus diselesaikan dengan baik, dengan cara minta maaf atau damai, ya, atau mengembalikan barangnya. Berbeda dengan mencuri. Kalau mencuri itu mengambil sesuatu dengan sembunyi-sembunyi, ya, tapi kalau ghasab bisa jadi terang-terangan. Ya, misalnya mengambil tanahnya tetangga dibangun begitu tanpa izin, kemudian tetangganya komplain, kamu mengambil tanahku sekian sentimeter, kamu harus tanggung jawab. Akhirnya yang mengambil ini mengakui iya, terus bagaimana? Masa bangunan ini dibongkar gara-gara hanya berapa senti? Maka dia mengadakan sulhu. Sulhu itu apa? Perdamaian. Ya, wasulhu khair, dan sulhu itu adalah baik. Ya sudah, kalau begitu saya beli, saya hargai dengan harga sekarang saya beli. Ya sudah kalau begitu. Nah, ini berarti akadnya jual beli, padahal asalnya itu ghasab. Ya. Ghasab, sepakat para ulama, ini termasuk bentuk daripada kezaliman. Ya, kezaliman ini macam-macam. Ya, tentunya kezaliman yang paling besar al-zulmu lillah, kezaliman kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berbuat syirik. Ini kalau tidak bertaubat, mati, ya, kemudian dia akan termasuk penghuni neraka, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat syirik, berbuat kufur, ya, murtad, ya, ini tidak ada belas kasih nanti di hari kiamat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat zalim kepada Allah, maka dia harus bertaubat. Cara keluarnya apa? Bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Taubat yang nasuh itu merasa menyesal, tidak mau mengulangi kembali, ya, perbuatan yang lalu, kemudian dia ada semangat untuk memperbaiki diri, insya Allah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia bertobat, maka diangkat derajatnya oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang
bertobat dan mencintai orang-orang yang suka tohara, ya suka apa? Tohara. Kalau maksiat terus menerus maka rentan untuk mendapatkan hukuman dari Allah. Adanya musibah-musibah yang kita alami, hadirin sekalian, kerugian harta dalam bermuamalah, adanya sakit di badan kita itu sebetulnya karena dosa. Karena apa? Karena dosa yang kita lakukan, baik itu dosa karena mata, ya dari mata, dosa tangan, dosa kaki, ya dosa kita melalaikan kewajiban-kewajiban kita, ini bahaya sekali. Ya, termasuk dolim yang paling besar, dolim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbuat dosa-dosa besar. Di antaranya adalah tarkus shalah, meninggalkan apa? Sholat misalnya. Ya, orang meninggalkan sholat nihaian, sama sekali meninggalkan sholat, ya ini hukumnya kafir, murtad. Ya, kalau dia mati nggak disolatkan, nggak didoakan ampunan, tidak boleh mengucapkan Allahumma firlahu warhamhu kepada orang yang terbukti dia tidak apa? Sholat, murtad, hadirin sekalian. Dan tidak boleh dikuburkan di kuburan umat Islam. Ya, kalau dia punya istri suruh lari dari dia, seperti larinya dia dari singa. Ya, tidak boleh dia terus-menerus bersama suaminya, ya karena suaminya sudah nggak sholat. Kecuali kalau sholat, dia sholat tapi masih lubang-lubang sholatnya. Nah ini ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan dia belum sampai kafir tapi dia dosa besar. Kemudian ada juga yang mengatakan dia telah kafir. Bagaimana kalau sholatnya nunggu hari raya? Cuma apa hari raya? Ini sama dengan menghina Allah. Ya, hari raya sholat bukan sholat wajib, sholat sunnah muakkadah, itu pendapat yang sholat wajib dia tinggalkan, gak ada artinya sholat hari raya. Hanya sholat hari raya saja, hadirin sekalian. Nah itu tentang kezaliman. Kemudian kezaliman kepada manusia. Tadi itu mengambil sesuatu atau barangnya tanpa ridhonya. Ini juga suatu kezaliman. Jadi ghasab hukumnya haram. Hadirin sekalian, tidak halal bagi seorang mengambil milik orang lain kecuali atas dasar kerelaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kalian memakan harta kalian, ya samah kalian dengan cara apa? Batil. Ya tidak boleh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di sini dalam hadis Bukhari Muslim, "Man akhadha shibran min al-ard zulman fa innahu yutawwaquhu yawm al-qiyamah min sab'i ardin." Siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan zalim, sejengkal tanah, niscaya pada hari kiamat akan dililitkan padanya 7 lapis bumi. Nah, nggak bisa dibayangkan dililitkan 7 lapis apa? Bumi, menunjukkan bumi ini darokat, ya tingkatannya ke bawah 7. Langit darajat, semakin ke atas juga apa tuh? 7. Ya. Mungkin yang kita tahu ya bumi itu digali terus ya. Tapi itu mungkin baru 1 tingkatan, belum apa? 6 lagi ke bawah, hadirin sekalian. Tidak ada alatnya. Ya, nah itulah kekuasaan Allah SWT, dan juga ini ancaman sekaligus. Jangan sampai kita mengakui tanah, mengambil tanahnya orang lain secara zalim. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kita disuruh muamalah yang baik walaupun kepada orang kafir. Walaupun kepada orang kafir, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi nanti pada hari kiamat. Yaitu orang yang datang dengan kebaikan-kebaikan, dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan sedekahnya, tapi dia pernah menzalimi saudaranya, dia pernah melukai saudaranya, dia pernah mengambil harta saudaranya, sehingga kebaikan-kebaikan itu diberikan kepada orang yang zalim. Kalau masih belum cukup, maka keburukan orang yang zalim itu diberikan ke dia juga, sehingga dia diseret ke api neraka. Inilah yang disebut oleh Nabi sebagai orang yang bangkrut, ya, orang yang muflis. Kemudian hadirin sekalian, misalnya merampas tanah seseorang,
kemudian menanaminya, membangun bangunannya, maka dia wajib untuk melepaskannya, menghancurkan bangunannya, ya, mencabut tanaman-tanamannya itu, ya. Tapi kalau misalnya ada kompensasi, si pemilik tanah ini mau maafkan, ya sudah. Kalau begitu ambil aja misalnya buahnya, tapi kamu harus bayar, ya. Tapi kamu harus ganti rugi, kompensasi. Itu tidak ada masalah. Itu namanya sulhu, ya, sulhu. Misalnya seorang istri, ya, seorang wanita, dia punya daya tawar tinggi, ya. Istrinya ini, wanita ini mungkin cantik, ya kan, sehingga ada seorang laki-laki mau menikahi dia. Istrinya berikan syarat, saya mau menikah dengan kamu, tapi kamu tidak boleh pergi ke rumahmu sana, atau saya tidak mau tinggal di rumah orang tuamu. Kamu harus tinggal di sini selama berapa? 10 tahun misalnya. Selama 10 tahun. Kemudian dia, istrinya ini melihat lakinya baik, masya Allah, suami ini baik. Tidak apa-apa, sudah, saya batalkan suamiku, udah setahun berjalan, sudah, kamu silahkan pergi ke rumah orang tuamu. Ya, berarti ini sudah apa? Sudah suluh, terus nggak ada masalah. Kalau istrinya balik lagi, ya, kamu harus kurang 9 tahun tetap di sini, sudah nggak berlaku, karena dia sudah membatalkan syaratnya tadi, ya. Ini beberapa kaitannya dengan sulh. Begitu juga hadirin sekalian, ghasab, ya, ghasab begitu juga tidak boleh misalnya dia mengambil barang berharga, ketika dia ambil dia mengakui dia mengambil, tapi harganya jadi turun. Dia harus mengganti. Misalnya dia mengambil emas, ya, waktu itu emas yang dia ambil harganya 10 juta. Ya, ketika diminta sama yang punya emas, dia mengatakan harganya nggak 10 juta, sekarang cuma 8 juta. Ya sudah, salah sendiri, dia harus tetap memberikan 10 juta, karena dia mengambil sehingga nilai daripada harta itu kemudian turun, maka dia yang bertanggung jawab, dibebankan kepada siapa? Kepada yang mengambil. Hadirin sekalian, ya tetap dia harus sesuai dengan itu, ya, sesuai dengan harganya, karena intinya itu bukan barang dia harus kembalikan seperti itu, ya. Emas bukan, ya, dia harus kembalikan emasnya aja, ya, kembalikan emasnya, kalau tidak ingin ribet, ya. Tapi tergantung daripada yang pemilik emas, ya. Kalau emas itu memang emas kerajaan yang berharga, tidak bisa dinilai dengan uang atau punya sejarah, ya tidak bisa. Ya, dia harus kembalikan emasnya, walaupun dibayar berapapun. Kalau pemilik emas tidak mau, ya sudah, ya minta emasnya, suruh kembalikan. Ya. Nah, inilah yang dikatakan Nabi, kita harus melakukan seperti itu, atau orang itu harus kembalikan sebelum datang, kata Nabi, tidak manfaat lagi dinar wala dirham. Ya, di hari kiamat nanti tidak manfaat dinar wala dirham. Ya, khawatir nanti yang diambil kebaikan-kebaikan kita. Nah, ini bahayanya ghasab, hadirin sekalian. Ya, menyerobot, walaupun misalnya sandal misalnya, kita harus izin sebetulnya. Jangan sampai menyerobot ini sandal orang, kemudian kita pakai. Ini masalah kecil, apalagi masalah besar, masalah nasional, masalah uangnya rakyat, nyerobot itu, ya, memakai uang dana abadi umat misalnya. Ya, pakai uangnya orang-orang haji, nggak izin juga, ini namanya nyerobot, ya. Ya, siapa yang bisa menjawab? Apakah bisa mengembalikan? Ya. Dan ini juga bahaya, ya. Ini termasuk kezaliman, hadirin sekalian. Nanti Allah yang mengadili kita. A'udzubillah min dzalik. Ya, atau misalnya itu tanah bukan milik dia, tapi dia dipasrai.
ya kan? Tapi dia dipasrai, dia dikasih mandat, hak guna. Kemudian ada orang nyerobot, tetap tidak boleh. Ya, ini apa hak saya, ini saya dikasih. Enggak, ini bukan tanahku kok. Kamu cuma dikasih hak guna, tetap di orang ini yang berhak, boleh mengusir. Ya, seperti itu. Atau misalnya buka warung di tengah jalan, atau di tepi jalan begitu ya, dia ngasih kursi. Ya, tujuannya adalah orang yang beli duduk di kursi itu. Iya, nggak boleh apa? Duduk. Berarti kursi itu untuk apa? Calon pembeli. Kemudian ada orang lain duduk di situ lama. Nggak boleh, itu namanya ghasab. Sampai pemilik kursi itu apa? Mengizinkan. Ya, dia duduk tapi nggak beli. Ya, dia berhak untuk mengusir. Hadirin sekalian. Nah, itulah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan apa? Ghasab. Ya, sampai di situ Islam ini wanti-wanti jangan sampai kita ini ghasab. Ya, perampas wajib mengembalikan harta rampasan kepada pemiliknya walaupun nilainya sudah berlipat ganda, karena hal itu bukan miliknya. Bila rampasan diperniagakan, maka laba dibagi, ada yang mengatakan dibagi dua kalau labanya, tapi modal harus dikembalikan. Ya. Nah, inilah yang berkaitan dengan apa? Ghasab, hadirin sekalian. Dalam fikih Imam Syafi'i, matan Abu Suja, bagaimana kalau kita memakai tanah umum, syari' nafidh, tanah umum, ya kemudian kita kasih kanopi, bahasa kita ya, kanopi begitu, boleh tidak seperti itu? Kalau tanah umum, ya itu boleh, tapi dengan syarat kanopinya itu harus tinggi. Kalau di zaman Nabi harus melebihi daripada onta, jangan sampai onta lewat terhambat dengan kanopinya dia begitu. Jadi harus apa, tinggi 4 meter lah. Kalau sekarang truk begini, truk itu bisa lewat. Ya, kalau truk nggak bisa lewat nggak boleh. Kayak itu kalau tanah umum, kecuali kalau tanah khusus itu yang tidak boleh. Tanah perumahan misalnya, ini kan milik orang apa? Perumahan, nggak boleh dia pakai begitu saja. Kanopinya condong ya ke jalan begitu, kecuali harus izin semua yang penghuni di perumahan itu atau developernya ya, seperti itu. Ya, itu dalam fikih Imam Syafi'i. Kalau tanah umum boleh selama tidak mengganggu apa? Mobil atau kendaraan. Kalau zaman dulu selama tidak mengganggu onta ya, yang lewat. Ya. Kemudian misalnya ada orang mengambil kambing tetangganya, contoh ya, mengambil tetangganya kemudian disimpan sama dia, kambingnya nggak taunya hamil misalnya. Hamil kemudian melahirkan, maka tetangganya tahu, diambil akhirnya sama yang punya, dia harus kembalikan semuanya, induknya plus apa, anaknya, ya, karena bukan miliknya itu. Ya, sampai di situ masalah ghasab, hadirin sekalian. Dan sekali tindak tanduk perampas baik berupa jual beli, masalah nikah, haji, sebagainya bergantung pada izin pemilik barang rampasan. Bila diizinkan sah tindakannya, tapi tidak diizinkan maka tidak sah. Ya. Bagaimana kalau bersumpah, ya ucapan perampas dengan sumpahnya diterima dalam hal kadar barang yang rusak atau hilang, selama tidak ada bukti dari pemilik barang. Sedangkan perkataan pemilik barang diterima dalam hal penolakannya yang tidak ada cacat barangnya selama tidak ada bukti. Ya, misalnya begini, ada bukti perampas ini memang ghasab, ini mencuri. Ya, kemudian dia mengatakan, wallahi saya tidak mencuri. Ya, saya tidak ghasab. Nggak ada buktinya, tapi si pemilik barang ada punya bukti, tetap si ghasab ini harus apa? Mengembalikan, walaupun barangnya hilang. Tapi pemilik harta tetap punya bukti. Ya, barangnya tidak ada tadi, punya bukti foto atau apa di rumahnya atau, maka yang ghasab ini harus mengembalikan kepada siapa? Pemiliknya, hadirin sekalian. Nah, ini masalah apa? Ghasab. Ya.
Kemudian yang berkaitan dengan sulhu. Ya, sulhu apa itu sulhu? Ikhwah fillah, dikatakan di sini sulhu itu perjanjian, persengketaan dua belah pihak, dan kalau bisa diselesaikan dengan baik. Karena kalau tidak akan terjadi marah, kemudian sampai dendam. Ya, ini tidak boleh dalam Islam, harus diselesaikan dengan baik. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ya, tidak ada kebaikan kebanyakan bincang-bincang, bisik-bisikan mereka kecuali orang yang memerintahkan agar bersedekah, memerintahkan orang untuk bersedekah, atau memerintahkan orang untuk berbuat baik, atau islah bainan nas. Apa itu islah? Mendamaikan manusia. Ya, islah itu adalah sebaik-baik penyelesaian. Hadirin sekalian, sulhu bisa jadi sama orang kafir, misalnya perjanjian perdamaian, sebagaimana Nabi pernah mengadakan perjanjian dengan kaum musyrikin Quraisy tahun ke-6 Hijriah. Ya, namanya sulhu Hudaybiyah. Sulhu Hudaybiyah, di mana Nabi terikat perjanjian yang isinya seakan-akan dari awal itu menguntungkan kaum musyrikin, tapi sebenarnya untuk program jarak jauh menguntungkan umat Islam. Ya, memang Nabi waktu itu bersama 1.400 para sahabat ingin umroh, sudah 6 tahun tidak pergi ke Mekah selepas hijrah itu. Mereka ingin umroh. Ya, akhirnya mereka umroh pakai baju ihram, tapi hanya memakai senjata untuk safar saja, bukan senjata untuk perang. Orang Arab itu biasa pakai senjata kalau safar, tapi bukan senjata perang. Kalau senjata perang itu kan berat, ya berat-berat lah gitu. Niatnya memang umroh, tapi ketika sampai di Hudaybiyah itu tidak boleh masuk sama orang Quraisy. Ditutup semua pintu-pintu Mekah sama pasukan perang, termasuk Khalid bin Walid waktu belum masuk Islam. Akhirnya mengirim utusan masing-masing. Rasul mengirim beberapa utusan termasuk Utsman dan yang lainnya. Orang Quraisy begitu juga, membuat deal-deal, kesepakatan. Akhirnya disepakati bahwa Nabi dan kaum muslimin tidak boleh umroh itu. Hari itu, tahun itu tidak boleh umroh. Suruh balik. Bolehnya kapan? Tahun depan. Tapi ada poin yang sangat bermanfaat, yaitu bahwasanya tidak ada peperangan selama 10 tahun. Berhenti peperangan antara pihak Quraisy dengan kaum muslimin selama berapa tahun? 10 tahun. Ini menguntungkan. Ya, orang-orang yang masuk Islam di Quraisy tidak boleh pergi ke Rasulullah, ke Madinah. Ya, orang-orang Quraisy yang masuk Islam misalnya pergi ke Madinah harus dikembalikan. Nah, ini seakan-akan secara kasat mata menguntungkan pihak Quraisy. Seperti Umar nggak terima. Ya Rasulullah, kita sudah pakai baju ihram, dilarang. Kenapa kita enggak? Perangnya kita siap ya Rasulullah, walaupun pakai baju ihram. Kenapa kita takut? Umar sudah nggak sabar. Karena perjalanan lama, lumayan berhari-hari dari Madinah menuju Mekah. Sampai di Mekah nggak boleh umroh. Ya, maka Rasul menenangkan Umar. Ya Umar, kita ingin umroh, tapi aku tidak mengatakan harus tahun ini. Bukankah kita sudah berangkat ya Rasul? Betul, tapi tidak harus tahun ini. Ya, maka kita bersama Abu Bakar. Ya Umar, taati Rasul. Jangan kau membantah siapa? Rasul, taati, maka nggak bisa berkutik sudah. Ya. Abu Bakar yang menenangkan siapa? Umar waktu itu. Ternyata benar, hadirin sekalian, orang Islam yang nggak boleh di Mekah, nggak boleh ke Madinah. Ini orang Islam itu di suatu tempat nggak mungkin dia diam, pasti berdakwah, bermanfaat. Ya. Walaupun susah, tetap dia kasak-kusuk ke tetangganya, ke familinya, mengajak untuk masuk Islam. Muslim seharusnya begitu. Ya. Sedangkan yang sudah di Madinah dikembalikan tidak apa-apa, nggak ada masalah, justru juga berdakwah. Ya, seperti itu. Kemudian yang paling penting,
Nabi nggak ribet mempersiapkan perang karena ini musuh besar Quraisy. Jadi 10 tahun aman sudah dari musuh besarnya. Makanya Nabi ketika Sulh Hudaybiyah selesai, Nabi langsung menuju Khaybar. Ya, persiapkan pasukan untuk perang apa? Khaybar Yahudi. Ini selesai. Sayap yang paling berat, musuh berat ini selesai. Tidak perang selama berapa? 10 tahun. Maka giliran orang Yahudi mokong di Khaybar. Nah itulah hadirin sekalian, Sulhu Hudaybiyah. Ya, kadang perlu. Rasul suka perdamaian, tidak suka peperangan. Ada celah-celah damai, Rasulullah damai. Begitu juga Rasulullah mengadakan sulhu kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, bukan yang di Khaybar, ya, di Madinah. Ya, karena mengganggu terus. Akhirnya dibuat sulhu perdamaian yang kemudian disebut dengan piagam apa? Madinah. Ya. Begitu juga sulhu bisa dipakai untuk orang-orang yang ribut. Ya, masalah suami istri. Makanya suami istri kalau ribut dipanggil sama KUA, istilahnya apa itu? Mediasi, sulhu maksudnya. Sulhu damai. Enaknya ya Pak, kamu memang mau cerai, kenapa? Apa alasannya? Ya, ini juga kenapa kok nggak bersatu saja? Nah itu namanya sulhu. Ya. Atau memang didalimi sama suaminya, atau sebaliknya suaminya dijadikan kucing, nggak bisa berkutik. Ya. Nah ini perlu sulhu enaknya apa? Kalau yang pisah bisa baik-baik, kalau memang kumpul apa? Baik-baik. Jadi wasulhu khair, kata Allah Subhanahu wa taala, agar tidak ada dendam, hadirin sekalian. Ya seperti tadi itu sulhu dalam masalah pembunuhan misalnya, ini pembunuhan tidak sengaja, ya, atau pembunuhan yang sengaja. Tetapi ketika dihukum mati, pihak keluarganya itu minta damai, ya, mau menerima diat, nggak ada masalah. Ini namanya sulhu, damai. Ya, kalau memang dia tidak mau ya sudah dihukum mati. Tapi ada berapa yang tidak boleh damai? Ya, mencuri tapi ketahuan, ya, negara memutuskan itu tidak boleh. Jadi yang damai itu nggak boleh sampai menghalalkan yang diharamkan, atau mengharamkan yang dihalalkan, atau yang dihalalkan diharamkan, tidak boleh. Ya damai, yang penting istilahnya itu 50-50 ya, apa itu ya, win-win solution. Win-win solution sudah tersebar, tidak boleh seperti itu. Ya, yang seharusnya begini kemudian menjadi begini, padahal sudah masuk pengadilan, itu tidak boleh, harus diteruskan itu. Ya, riba ini sudah riba, tidak boleh kemudian dibuat bagaimana supaya tidak masuk riba. Ya ini yang tidak boleh, ini namanya hilah, ingin membuat sesuatu yang menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Ada orang misalnya utang ditagih susah. Ditagih apa? Susah. Ada nggak orang kayak gitu? Ada, banyak tagih susah. Ini gimana? Tagih utang susah juga ya. Akhirnya misalnya dia utang 50 juta. Dia datang, yang punya uang ini diutangi, datang ke orang yang utang. Begini aja sudah. Berikan kepada saya 25 juta saja. Setengahnya kamu halalkan sudah. Nah itu bagus seperti itu, daripada nggak dapat sama sekali, yang penting setengah dapat daripada hilang sama sekali. Ya maka dia terbebas, sulhu namanya. Ya tapi dia harus bayar. Nah itulah terkadang sulhu itu perlu dalam muamalah di masyarakat. Ya. Makanya utang itu tidak boleh kecuali 2 syarat. Ya kata Nabi. Syaratnya apa pertama? Dalam rangka menutupi kebutuhan pokok. Ya. Kemudian yang kedua, kalau utang mampu membayar. Ya, satu pertama kebutuhan pokok. Nabi pernah kehabisan food, makanan. Maka Nabi
ya beli gandum tapi nggak punya fulus. Nabi memakai baju apa, besinya itu dicopot kemudian diberikan kepada orang Yahudi sehingga dia mendapatkan beberapa karung dari gandum. Ya, satu karung gandum. Karena ini kebutuhan pokok. Nabi menyerahkan apa? Baju besi. Misalnya kalau Nabi tidak mampu membayar, baju besi ini sudah cukup. Bahkan lebih mahal daripada gandum. Artinya apa? Kalau kita utang mampu, pastikan mampu apa? Membayar. Supaya tidak kesulitan. Seperti itu. Kemudian jangan biasakan utang kecuali karena kebutuhan pokok. Makanan, rumah, baju. Ya ini kebutuhan apa? Pokok. Hadirin sekalian. Itu boleh. Tapi dikit-dikit utang. Ya, apapun hutang, maka hutang menjadi sistemik, sudah menjadi kebiasaan, semuanya pakai hutang, ya pakai credit card, ya utang gitu. Tapi terkadang credit card ini dibuat sistemik juga, ya dibuat poin, kadang poinnya besar sampai 50%, paspor berapa? 20% ya paspor, kemudian credit card 50%, kemudian sisanya begitu. Ya. Jadi seperti itu supaya kita utang terus, mati pun masih punya utang. Ya, kalau zaman sekarang itu seperti itu. Nah ini kalau utang bisa diselesaikan dengan cara sulhu. Ya, sulhu itu penting sekali agar di hari kiamat tidak terlalu terbebani tentang masalah sulhu. Paham ya? Ada pertanyaan? Apa yang kita bahas ini? Masalah sulhu dan ghasab? Ini di Kupik itu ada tanah kosong. Kemudian sama orang ini ditanami singkong, pisang, semua buah-buahan. Orang punya tanah mau enggak? Izin ya? Enggak, dibiarin aja Pak. Tahu dia. Yang punya kan ini developer. Ya, berarti tahu. Iya. Selama dia tidak menuntut, nggak ada masalah. Berarti dia rela. Asal tidak dimiliki mungkin ya. Kalau hanya ditanami saja atau dipakai parkir saja, mungkin tidak apa-apa. Ya, tapi kalau sudah dialihkan itu diurus tanahnya itu jadi sertifikat, ini masalah kan gitu ya. Mungkin dia pengen kebaikan, dia dapat kebaikan. Nah, itu yang tidak boleh mengakui. Ya, apalagi yang punya itu sahibul baitnya itu faham, melarang, tapi dia tetap jalan, maka ini ghasab namanya. Ya. Kita punya pohon mangga. Buahnya itu di rumah kita. Bagaimana? Hanya sampah. Tidak bisa. Hanya sampah. Nggak sengaja. Kalau buahnya itu haknya tetangga. Cuma kalau kita namanya tangga kan bisa komplain. Ini pohonnya sudah sampai atau daunnya sudah sampai rumah Anda ini potong, ganggu, maka dia harus ganggu. Kalau enggak saya potong sendiri. Saya bukan masalah buah mangganya loh ya. Ya, saya pokok buah mangga sih bisa beli, tapi ini mengganggu. Dia harus diajari seperti itu. Ya, dipotong saja enggak apa-apa. Gitu. Kalau itu sudah sampai melampaui pagar kita dipotong. Kalau dia tidak bisa, kita yang memotong. Bukan daunnya, Buahnya. Iya, buahnya lebih baik kita izin. Karena itu memang pohonnya dari pohon yang bukan milik kita. Walaupun Buahnya masuk nyantol di pagar kita misalnya. Tetap kita harus minta izin. Ya, seperti itu. Lebih baik khawatir itu gosok. Ya. Kemudian seperti sandal atau yang lainnya masuk ke rumah kita, padahal itu bukan sandal kita seperti itu. Ya, kalau pohon mangga
di rumah tapi buahnya itu di embong. Maksudnya siapa? Oh, di jalan. Di jalan. Umum maksudnya Ustaz. Untuk umum. Di jalan umum. Iya. Wallahu a'lam. Izin sama Pemkot. Ya bukan, ini di rumah. Iya. Rumah orang. Jatuh. Bukan, kan banyak kadang-kadang Keluar gitu. Iya, tetap kita khawatir, hati-hati saja. Jangan sampai kita mengambil yang bukan milik Kita. Nah, itu kan di Kita. luar apa? Di luar agarnya. Di luar tanah kita maksudnya, di luar tanah. Iya, Yang seperti tadi pohonnya. bukan milik kita itu. Misalnya itu kambing orang, ya nggak taunya dia kambing ini melewati apa? Tanahnya orang gitu. Masa kita ambil kambing itu kan gitu? Melewati apa? Masuk ke pekarangan kita. Di pohon Kalau pohon. buah mungkin masih kecil ya gitu ya. Tapi kalau kambing kan gitu lumayan. Berarti kalau kita mengambil hukum boleh ngambil buah itu karena sudah Di luar. masuk jalan umum, berarti kita juga boleh ngambil kambing karena dia sudah apa? Di jalan umum gitu. Ayam biasa. Kalau pohonnya bukan di rumah, di pagar, di luar, kan di jalan umum, kan banyak itu. Oh, dia nanam di luar ya? Iya. Nah, itu kita nggak tahu ya. Tidak tanya yang mana. Ya tetap Punya siapa? asalnya itu pohon bukan milik Tidak. kita gitu aja. Berarti kita tidak boleh asal apa? Ambil. Nah, ini Ngambil. kan banyak di Saudi tahun maupun lagi yang pemerintah. Ya itu mungkin milik negara, milik negara, ya, pemerintah. Hukuman. Ini yang beli saja nanti. Hah? Tanya Amir Mekah. Ambil Mekah. Pak RW, Pak RW. Berarti ada pemiliknya. Kalau di itu izin pemerintah kan ya? Ada Pemkot lah. Ada izin Dinas pemerintah. pertamanan berarti. Ya. Dinas pertanaman ya. Yang nanam pertanaman. Berarti Banyak orang kan, itu kan dari orang Oh iya. Hah? di Mekah, Iya. di Riyadh ya. Allah cuma kita kan hati-hati Iya. makan sesuatu yang kita pastikan milik kita sajalah. Allah a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh, boleh. Orang. Murah. Amora. Berapa orang? Amora. Murah. Yang Korea. Korea enggak. Nasi. Di mana? Nasi gratis. Dekat-dekat sini. Yang penting belum ada. Nasi Belum. Nasi besar. Belum ya? Bahan itu. Siap. Nasi. Anak punya 3 rupiah.